Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat unik. Apa itu? Akhlak kita sebagai seorang muslim terhadap non-muslim. Nah, kebetulan sekali teman-teman, kali ini kita dibersamai dengan Bapak Junaidi selaku dosen di Universitas Islam Indonesia. Nah, Pak Junaidi, saya ini terkadang suka bingung sendiri kalau menghadapi orang-orang yang non-muslim. Nah, bagaimana sih konsep Islam itu sendiri dalam berakhlak terhadap non-muslim? Ya. Oke, terima kasih. Kalau Anda tadi pertanyaannya sok bingung sendiri, jawabannya ya nggak usah bingung gitu kan. Paling enak kan ini. Oke, kemudian ada pertanyaan, kenapa ya saya kok malas belajar? Ya jangan malas, jawabannya kan begitu. Oh iya, kalau tadi Anda membuka dengan saya sok bingung, ya jangan bingung gitu ya. Oke, kembali kepada persoalan bagaimana akhlak muslim terhadap non-muslim. Ini sebenarnya akhlak kita itu sangat-sangat toleransi di dalam berhadapan dengan non-muslim. Sebelum saya menjawab itu, salah satu sebab-sebab turunnya surat Al-Kafirun itu kan ada tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Kira-kira kalau bahasa Jogjanya ya, wahai Muhammad gitu ya, bagaimana kalau 1 tahun ini saya mengikuti ibadah cara kamu, tetapi tahun depan kamu bersama umatmu mengikuti ibadah cara saya. Tawaran tukeran, orang, kayak tukeran, barter. Iya, barter. Itu tawaran orang kafir kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab enggak, tidak. Maka yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan turunnya surat Al-Kafirun. Maka surat Al-Kafirun itu diawali dengan Qul, katakan Muhammad, Qul ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, ngomonglah kamu kepada orang-orang kafir, kira-kira, la a'budu ma ta'budun. Nah, kepada orang kafir disampaikan itu kepada oleh Nabi Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang engkau sembah. Kemudian wala antum a'biduna ma a'budu. Dan kamu pun juga tidak akan menyembah dengan apa yang aku sembah. Surat Al-Kafirun ini menunjukkan bahwa itu ada toleransi terhadap orang-orang kafir, bahwa ditutup dengan surat di dalam surat Al-Kafirun itu lakum dinukum waliyatin, agamamu agamamu dan agamaku agamaku. Artinya apa? Bahwa di sini ini akhlak kita kepada non-muslim pun juga harus saling menghargai. Karena tidak mungkin orang Islam beribadah dengan cara orang kafir atau dengan cara orang non-muslim, atau non-muslim beribadah dengan cara orang muslim. Nah, di sini inilah. Kemudian sebenarnya akhlak itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW bagaimana mensikapi ajaan orang kafir terhadap non-muslim. Nah, itu. Nah, tadi kan sudah disebutkan tuh bagaimana berakhlak terhadap non-muslim. Tapi tentunya kan ada batasan-batasan tuh, biar kita nggak terlalu bertoleransi kepada mereka. Nah, batasan-batasannya itu apa aja? Di dalam ajaran Islam, persoalan-persoalan yang tadi saya sebutkan di dalam surat Al-Kafirun itu sebenarnya kan persoalan akidah dan persoalan ibadah. Jadi memang di dalam Islam itu tidak ada toleransi dalam aspek akidah dan ibadah. Tetapi di dalam aspek muamalah kita harus toleransi. Nah, kemudian kembali kepada surat Al-Kafirun, ketika Nabi Muhammad menyampaikan akhir surat Al-Kafirun lakum dinukum waliyatin, ini kan sebenarnya dalam persoalan agama kita nggak ada toleransi, tetapi di dalam persoalan muamalah
kehidupan sehari-hari. Hubungan ke manusia dengan manusia, kehidupan sehari-hari kita harus toleransi, kita saling menghormati, kita saling menjaga, saya kira itu batas-batasannya. Oh, berarti tetap boleh saling tolong-menolong ketika ada musibah walaupun mereka non-muslim. Oke, di dalam ayat Al-Quran, di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada mufassir yang menafsirkan bahwa rahmatan lil alam ini adalah rahmatan linnas, memberikan rahmat kepada semua manusia. Orang Islam itu harus memberikan rahmat kepada semua manusia. Mengapa di dalam ayat ini tidak rahmatan lil muslimin tetapi rahmatan lil alamin, alam semesta, bahkan kepada semua manusia? Artinya apa? Aspek yang terkait dengan persoalan muamalah, persoalan hubungan manusia dengan manusia di luar akidah dan ibadah sangat toleransi. Ada ayat lagi yang dalam surat apa itu saya lupa. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb, dan seterusnya. Bahwa di dalam ayat ini kita disuruh berlemah lembut kepada musuh kita walaupun kita dalam kondisi marah. Wah. Nah, ini kan yang sulit kan? Sulit banget kan. Nah, di sini ini nih yang fabima rahmat. Tapi itu kalau kita itu mendapatkan rahmat dari Allah, kita akan bisa kok lemah lembut. Walaupun orang itu salah satu contoh cerita Nabi Muhammad kan pernah disakiti oleh orang-orang Yahudi ketika berangkat ke masjid sampai diludahi itu ya. Tapi ketika orang itu sakit justru Nabi Muhammad yang menjenguk duluan. Lah ini kan merupakan satu toleransi dan ajaran contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad kepada kita semuanya, sehingga kita nggak usah terlalu ribet lah. Islam itu sangat mudah dan agama yang toleransi. Kalau orang tidak toleran itu berarti bukan ajaran Islam kan? Nah di sini oke. Nah tapi kan ada nih fenomena yang sering ramai, yaitu mengucapkan selamat hari raya besar agama non muslim. Itu contohnya kan selamat hari Valentine atau apalah yang lain. Nah, itu bagaimana hukumnya dalam Islam? Kalau itu sebatas dan tidak merusak akidah dan ibadah, kalau saya setuju. Satu saat pernah itu Menteri Agama yang periode kemarin sama Pak Mahfud MD bahkan itu, ketika hari raya Imlek, Pak Mahfud itu memakai pakaian Cina itu dan mengucapkan selamat selamat orang Cina itu Gokci Pak Cai apa itu. Itu. Artinya begini, Pak Mahfud MD sebagai tokoh nasional punya ya santri juga intelek juga politikus juga. Itu artinya apa? Bahwa dengan memakai pakaian Cina kemudian mengucapkan selamat hari Imlek kepada orang Cina, itu saya kira kalau itu tidak akan merusak akidah dan ibadah kita, ucapkan saja dalam rangka untuk berbaik-baik dalam hubungan muamalah manusia dengan manusia itu. Berarti intinya hanya untuk bertoleransi lah ya satu sama hanya lain. Toleransi, saling menghargai. Saling menghargai itu tidak pasti menyetujui, tapi saling menghargai. Umpamanya Anda pakai baju itu bagus, saya pakai baju batik bagus, semuanya bagus. Tetapi kita kan menghargai. Ada atau baju yang model itu, ada atau yang baju model itu. Saya kira gambarnya seperti itu. Oke. Jadi intinya Islam itu adalah agama yang sangat toleran sesama, bahkan semua makhluk terutama manusia ya. Jadi mungkin itu pada pertemuan kita kali ini mungkin ada sedikit kata-kata untuk para penonton. Islam itu adalah Islam yang rahmatan lil alamin, dan bahkan kita jangan mempersempit Islam. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makanin. Kalau Islam itu sebenarnya bisa luas pergaulan kita dengan siapapun boleh. Kemudian Al-Quran adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan kita. Oleh karena itu jangan kita persempit sendiri.
Kita orang Islam itu harus luas, harus longgar pemikiran. Perbedaan itu adalah sunnatullah ya. Iya. Perbedaan itu adalah sunnatullah. Maka ayo kita menghargai perbedaan-perbedaan ini supaya kita tidak menjadi orang ekstrim. Berbeda agama nggak mau bergaul, berbeda mazhab nggak mau bergaul. Maka saya mengutip istilahnya Pak Mahfud itu, janganlah ada kelompok-kelompok takfiri, dikit-dikit mengkafirkan, dikit-dikit membid'ahkan, dikit-dikit ini sangat bahaya sekali di dalam kepergaulan kita sehari-hari. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bapak atas waktu dan jawabannya. Dan mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Apabila ada salah kata atau salah kalimat dari kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.